peraturan perundangan, nanti yang panggilnya polisi, polisinya bareng-bareng sama bapak-bapak. Siap. Gitu. Saya lihat bapak ini barisnya sudah tegap tadi. Ya, masih aktif semua nih. Gitu ya, masih fit lah. Ya, jadi itu ya, itu kenapa kita panggil menteri, supaya seluruh permasalahan selesai, Pak. Karena kita Komisi 9 terima surat-surat pengaduan itu banyak sekali. Gitu, karena itulah kemudian wah ini udah menterinya aja lah. Karena kita Komisi 9 pernah memanggil menteri yang hadir deputi, nggak selesai juga. Ya, karena itulah permasalahan ini menteri harusnya menyelesaikan. Kalau menteri tenaga kerja, dia tadi sudah hadir. Menteri tenaga kerja, ya. Tapi hanya menteri tenaga kerja, dinilai kurang bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena selama ini anjuran-anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja tidak digubris oleh para direksi BUMN. Nah, direksi BUMN ini kan para pejabat negara. Ya dia harus mengikuti peraturan perundangan. Yang pertama harus mengikuti adalah ya para pejabat negara. Makanya kenapa swasta banyak yang melanggar? Karena memang ternyata para pejabat negara juga banyak yang melanggar. Karena itulah saya di situ dan Komisi 9 saya minta diberesin masalah itu. Supaya dari negara dulu bersih semuanya. Ini kan outsourcing ini yang melanggar perusahaan negara. Betul. Ya, bukan hanya Telkom, Pak. Saya udah ketemu dengan PLN, dengan Pertamina, dengan macam-macam, Pak. Kereta api, sudah semua mengadu. Masuk di DPR juga? Ya mungkin di DPR juga ada termasuk. Gitu, ya nggak apa-apa, kita beresin kalau perlu. Ya, nah inilah yang jadi masalah-masalah kita. BUMN itu dibentuk untuk ikut mensejahterakan rakyat. Nah, kalau BUMN merusak rakyat, ini gimana ceritanya kan? Gitu, ya. Uang laut. Jadi ini sekarang ini BUMN kecenderungannya seperti bisnis dengan rakyat itu. BUMN itu rugi juga nggak apa-apa, asal rakyatnya sejahtera. Rugi 10 miliar, tapi ekonomi bergulir, bapak-bapak punya gaji yang bagus, kan ekonomi berjalan, ya kan? Apalagi Telkom itu saya tahu untuknya juga puluhan triliun. Kalau hanya untuk menggaji tambahan aja nggak ada masalah kan ya? Itulah yang makanya kita berjuang bersama-sama. Kami dari DPR Komisi 9 hanya bisa berjanji bahwa ini kita tindak lanjuti dan kita berusaha untuk menyelesaikan. Urusan selesai atau tidak itu urusan Allah, Pak. Hasil itu bukan saya yang menentukan. Kalau hasil saya menentukan, Bapak-bapak sekarang saya kasih 10 jutaan gaji, ya kan Pak? Kalau saya yang menentukan, tapi kan bukan saya yang menentukan, ya. Gitu. Yang kedua, DPR memang bukan menentukan. Kalau saya presiden, enteng yang gini-gini masalah saya, Pak. Ya, didukung. Nah, jadi presiden itu gak gampang. Besok lah. Nah, biar dalaniskan aja. Kalau Iskan bisa menjelaskan masalah begini dengan cepat, kita dukung dia kalau perlu. Siap. Betul. Tapi kalau dia kayak begini saja terus-terusan, ya kita harus usahakan mencegah dia untuk jadi presiden. Betul. Urusin buruh aja nggak bisa. Urusin BUMN aja nggak bisa. Dipanggil DPR nggak datang, gimana mengurusin rakyat yang lebih banyak? Gitu, ya. Saya nggak tahu apa itu ke DPR itu jelek atau gimana, tapi dia harus hadir. DPR itu pilihan rakyat. Betul. Ya. Nah, oke lah. Saya minta teman-teman, karena kita sedang berusaha menindaklanjutin, kita akan panggil terus menteri itu. Ya. Hasilnya, ya Bapak berdoalah. Karena hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya. Karena itulah Bapak doa, Bapak sholat yang benar, yang rajin, ya. Tambahin sholat malam, ngaji, pokoknya doalah. Hanya itu ya sementara ini. Usahanya ya nanti Bapak tanggal 5 atau apa ya kita kawal bersama-sama. Itu usahanya. Siap. Ya, jangan hanya kejar dunia karena gaji segitu, ya oke lah ya. Jadi tolong sholatnya ini dibenerin semuanya. Siap. Ya, sudahlah gajinya pas-pasan.
didolimi, nggak sholat, stres, mati masuk neraka, kan rugi Pak. Ya, mari kita berjuang bersama-sama, ya. Tegakkan peraturan hukum di negara kita. Yang nggak benar-benar kita benerin bersama-sama. Biar COVID-19. Siap ya semua ya? Siap jemputan dari BUMN ya kalau nggak ada. Oke, terima kasih ya. Saya Arifin Ardi. Tapi semua Komisi 9 peduli Pak. Ya peduli, bukan hanya saya. Saya hanya juru bicara lah, bukan juru bicara. Saya karena saya juga dulu demonstran Pak. Betul. Dulu saya mengalami langsung di PHK, 3 kali saya di PHK. Ya, sama dengan saya merasakan. Saya tahu rekomendasi kadang-kadang kalau dibiarin tidak dikawal jadi saya nanya, makanya kita harus kawal bersama-sama. Kalau ada sidang-sidang hadirlah. Hadir, apa-apa di sana perwakilan, yang lain bisa di sini bisa apa. Ya, aturan-aturan surat izin, bukan izin ya, pemberitahuan apa gitu buat ya.